Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puja dan puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmatnya. Kita masih bisa menikmati sholat bersama-sama dengan saudara kita, yang kemudian dilanjutkan dengan bermajelis ilmu juga bersama-sama dengan saudara kita, yang insya Allah kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa itu nanti akan dikumpulkan dengan saudara-saudaranya untuk masuk bareng-bareng ke dalam surga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan surga serta neraka pernah berdebat di antara mereka tentang siapa dan apa yang akan mengisi mereka. Maka kemudian Allah putuskan, wahai surga, kamu akan diisi oleh hamba-hambaku yang kemudian harus berjuang untuk masuk ke dalam dirimu, karena dihiasi bil makarih, dengan hal-hal yang secara nafsu itu tidak nyenengke. Penake poso, penake mangan ning kon poso. Penake napa? Nesu-nesu ning kon sabar. Penake korupsi ditiokeh ning ken sabar, ikhtiar dan seterusnya. Maka Allah putuskan kepada surga bahwasanya kamu dihiasi dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa, tidak disenangi oleh nafsu. Sebaliknya neraka, kamu dihiasi oleh perkara-perkara yang menyenangkan jiwa. Sehingga ketika dikatakan di dalam Al-Quran, innaman nafsa la'amaratun bisu'il lamma rahima rabbi, bahwasanya jiwa itu selalu nyuruh pada yang jelek kecuali yang mendapat rahmat, maka pastikan kita selalu untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara di antara sekian cara untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah bermajelis ilmu. Jadi rementan masjid, sholat, ibadah, lanjut majelis ilmu. Apalagi majelis ilmunya cuma antara maghrib dan isya, insya Allah itu bukan perkara yang berat dan memberatkan. Makanya Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis tentang orang-orang yang mau bermajelis ilmu, dari sisi berjalannya saja, man saraka tariqan yaltamisulahu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mau jalan istiqomah, beriltizam untuk mencari ilmu agama, bermajelis ilmu, maka akan kami mudahkan jalan untuk menuju surga. Jadi hakikatnya panjenengan ini sedang berjalan menuju perjalanan menuju surga. Jadi misalnya dengan ngapunten nggih, dengan jalannya ramene ra karo-karuan ngajeng niku. Kemudian lagi lewat, ya kita nggak berharap, tapi kok ya qadarullah itu serempet motor atau mobil bablas sedo, insyaallah niku genah mati syahid, insyaallah kena husnul khotimah. Sematan ugi ketika misal panjenengan jumeneng ten mriki menyimak kajian karo senderan baru kuwi merem terus gugah kancane ratangi, ya insyaallah niku nggih husnul khotimah. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu harus kita minta, harus kita cari, dan dari sebab rahmat itulah kita akan mengerti jalan yang benar dan jalan yang salah. Sehingga Nabi SAW juga memasukkan faedah orang-orang yang mau bermajelis ilmu, jazakallahu khair, yaitu mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatuna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Orang-orang yang masih mau berkumpul di antara rumah-rumah Allah, kemudian membaca Quran dan mempelajari isinya, ai bermajelis ilmu, maka akan kami berikan sakinah, kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan kami berikan rahmat. Makanya dua hadis itu selalu saya ulang-ulang dimanapun gitu, agar kemudian memotivasi panjenengan, jangan sampai panjenengan rasa kesel, lelah untuk kemudian mencari ilmu. Jangan kalah dengan Imam Ahmad, seorang imam yang sudah tua pun masih membawa kitab, mententeng sandal, mengejar gurunya. Jadi kalau beliau dengar ada si fulan ini ilmunya lebih tinggi dari beliau atau punya ilmu yang beliau belum tahu, beliau langsung kejar majelisnya di mana gitu. Sampai teman yang dulu berjuang bareng-bareng sampai ngelurui, "Mat Ahmad nganti tuwek kaya ngono nganti kapan?" gitu. Kata Imam Ahmad,
sampai kakiku ini pertama kali menginjakkan tanah surga, maka aku baru berhenti. Dan itu yang diteguhkan oleh Imam Ahmad. Kemudian Imam An-Nawawi juga demikian. Kadang kula nek ningali jadwal pengajian kula niku akhir pekan niku dina Jumat, Sabtu, Ahad. Terus kula ngitung, oh iki lagi ping 6 iki. Wis kesel Pak itu ping 6. Kita esuk bar subuh nganti sosok barisak ngono ping 6 itu sehari. Terus saya baca sirahnya Imam Nawawi. Ternyata Imam Nawawi itu ngejar gurunya sehari sampai 12 kali. Artinya setengahnya aja pun enggak gitu kan. Dan itu beliau tiap hari gitu kan. Makanya beliau begitu kemudian paginya ngejar syekhnya, malamnya dituangkan ilmunya itu dalam kitab-kitabnya. Qadarullah biidznillah biasa. Dan sebuah karya itu kalau barokah itu sampai hari kiamat insya Allah tetap akan dikenang dan dipelajari. Tapi nek karya niku enggak bermanfaat, ngapunten jenengan akan temui perpustakaan-perpustakaan sing bukune kayak bianget tapi enggak pernah ada orang yang menyentuh. Karena ya enggak diperlukan, apalagi kalau konteksnya teknologi hari ini ditemukan, bulan depan ditinggalkan. Maka penemuan-penemuan teknologi itu selalu bergulir gitu kan. Tapi jangan sampai kemudian kita disibukkan dengan yang itu, sedangkan kita lupa pada kaidah-kaidah dasar dalam beragama. Makanya tema kita adalah terkait dengan kesyirikan, dan kita sampai pada syirik tentang ketaatan, yang mana minggu yang lalu saya coba masukkan pondasi-pondasi dalam ketaatan beragama, yaitu kita tidak boleh melakukan modifikasi dalam agama. Nah, pada malam hari ini saya tidak pakai materi saya, tapi saya tambahkan dari ceritanya itu ada satu masjid itu minta saya suruh ngisi kajian di situ, dan saya senangnya kalau ngisi kajian di masjid yang baru itu saya nggak pengen temanya sama, saya nyari tema yang beda. Dan saya ketemu buku saya yang saya pelajari belasan tahun yang lalu, karya dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, seorang ulama yang sudah meninggal, dan beliau terkenal sebagai ulama yang selalu membongkar tentang aliran-aliran sesat. Beliau menulis kitab Al-Firqatu An-Najiyah. Al-Firqatu An-Najiyah sih nama bahasa Arabnya, Manhaj Al-Firqatu An-Najiyah wa Taifatuh Mansurah, yaitu jalan kelompok-kelompok yang selamat dan kelompok-kelompok yang mendapat pertolongan. Nah, nanti ada sebagian orang di Indonesia khususnya ini menamakan dirinya Taifah Mansurah. Mereka adalah Taifah Mansurah, kelompok yang mendapat pertolongan, sehingga nanti mereka menamakan diri sebagai Al-Mansurin, orang-orang yang tertolong. Nah, karena internalnya mereka paham, eksternal nggak paham, dan disamarkan gitu. Nanti nek gawe warungnya jenenge Mbah Man gitu. Nek ralik Man, Pak Man gitu. Man gitu, itu Mansurin gitu. Kodenya 354 gitu. Buatan kode togel nih, kode kelompok mereka gitu. Nah, apakah mereka adalah Al-Mansurin? Nah, ini yang mau saya sampaikan pada malam hari ini, menyambung yang kemarin. Jadi yang kemarin itu dasar dalam beragama itu adalah dalil, dan kita nggak boleh menyimpang dari itu. Sampai orang-orang yang membuat modifikasi agama itu ketika harusnya mereka berkumpul dengan kaum muslimin lainnya di telaga Al-Kausar bersama dengan Nabi SAW, malah sama Allah Subhanahu Wa Taala diusir, padahal dia menunjukkan tanda ke khasan umat Nabi Muhammad SAW, yaitu dilihat dari tanda wudhunya. Jadi Nabi memahami ya umatku, begitu datang nggak ditolak, tapi sama Allah malah diusir. Kemudian Nabi bertanya, loh kok diusir? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamu nggak ngerti apa yang dilakukan sepeninggalmu. Jadi menunjukkan bahwa Nabi SAW begitu wafat juga tidak lagi ngurusi urusan di dunia ini, apalagi sampai nekani maulid di mana-mana, haul di mana-mana, ini jelas dusta. Dan ini akidah Pak. Nah, makanya termasuk pager atau kaidah berikutnya tentang beragama di sini disebutkan dalam bab yang pertama. Jadi begitu bab yang pertama beliau sudah mendapatkan apa istilahnya, memasukkan poin yang sangat berat atau yang sangat besar, yang sangat yang sangat kuat, yaitu beliau mengatakan yang pertama adalah firman Allah, ingatlah, yaitu pada Quran surat Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Di situ Allah tegaskan bahwasanya berpegang itu di atas agama Allah, dan berpecah berarti di luar agama Allah. Artinya kalau kita mau bersatu, jalannya adalah agama Allah. Tapi kalau kemudian di luar agama Allah, maka itu namanya perpecahan. Dan orang yang memasuki agama Allah itulah orang yang bersatu di dalam kesatuan, bukan kemudian berpisah di luarnya. Ibaratnya dan misal panjenengan satu RT atau satu RW pitulasan jalan sehat gitu kan. Wis sepakat titik kok A tekan B gitu kan.
Kalau dalam perjalanan nih ada 1 atau 2 orang yang kemudian keluar melipir ning warung soto, melipir ning bakul nopo-nopo gitu kan. Nah, hakikatnya yang terus berjalan di jalan itulah yang di atas persatuan. Adapun yang melipir itu kan berarti nggak ngikuti aturan panitia, bahkan mungkin nyari sidatan, aduh menek nganggo treke panitia, mending lewat gang-gang iki engko tembusil ayo kono gitu kan. Nah, maka orang-orang seperti inilah orang-orang yang kemudian menyimpang dari jalan yang sudah ditetapkan. Nah, Allah menegaskan bahwasanya berpegang itu di atas tali Allah dan jangan berpecah. Berarti orang yang tidak mau memegang tali Allah inilah orang yang meninggalkan kebenaran. Jangan dibalik. Dan ketika kemudian membahas kebenaran dan tidak kebenaran, artinya kesesatan, maka tidak ada kaitannya dengan jumlah. Jumlah itu tidak menentukan kebenaran. Makanya di dalam sebuah dalil disebutkan wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Sekiranya kamu mentaati kebanyakan manusia, maka bisa jadi kamu nanti akan tersesat dari jalan Allah. Dan kebanyakan manusia, tadi di awal saya bilang inna nafsal amaratun bisu. Kebanyakan manusia itu mengikuti nafsunya. Dan ketika setan ini kemudian menginginkan teman yang banyak untuk menemaninya di neraka, setan ini sudah menerapkan ilmu marketing yang luar biasa. Jadi ketika konteksnya misal mabuk gitu kan, zaman dulu mungkin orang tahunya minuman itu rendeman dari anggur atau kurma, tapi saat ini macam-macam. Dan Nabi SAW sebagai Nabi itu sudah mengabarkan tentang ciri-ciri kondisi umat mendekati hari kiamat. Salah satunya di antara sekian banyak itu khamr itu akan diminum dengan berbagai macam nama, sehingga hari ini misal orang itu aku senengnya medem nek nganggo tuak, ya ada tuak atau minuman keras yang namanya tuak. Ada yang kemudian senengnya dari rendeman tape, ya ada juga namanya sake. Ada yang dari tetes tebu, ada juga namanya ciu. Dan setiap benda itu rasanya beda-beda gitu, menurut sing ngombe nek kula dereng gitu. Alhamdulillah dereng. Nah, maka dari situlah kemudian setan itu pengen bahwasanya orang itu makin banyak yang ngikuti. Jadi cara marketing ngoten niku. Makanya jenengan ngapunten nek masuk ke Indomaret niku niku mau nyari apa aja ada toh. Dari mulai bumbon enten, sakniki buah ya enten. Kopi sing mengke gawene ning omah nggih enten, kopi sing tinggal nguyup nggih enten. Terus napa gombal-gombal kaos kaki, kaos dalem nggih enten, sabun, sampo enten. Nah, itu menunjukkan bahwasanya tempat itu atau toko seperti itu pengen melayani semua orang agar nek beli itu one stop shopping. Jadi sekali berhenti tuku kabeh gitu. Opo wae. Pun jenengan ajeng bayar terus ditawari ini sudah tembus sekian Pak, bisa tebus murah ini dan itu. Jane ora pengen nuku ya dibayar. Alasannya lebih murah, padahal itu keuntungan lebih dari mereka. Nah, setan pun juga menerapkan marketing yang seperti itu, dan setan lebih dulu menerapkan daripada toko-toko itu. Makanya ketika ada orang yang saya senangnya mabuk pakai rendeman ini dan itu ada, pakai biji-bijian ini dan itu ada, bahkan sampai ada orang yang senangnya sudah ciu itu terus ditambahi entah kepala babi, entah janin rusa, entah ular, entah macam-macam. Yo enek orang kayak gitu. Makanya setan itu benar-benar berusaha untuk kemudian mengajak manusia itu berpecah dari berbagai macam jalan. Nah, nanti ada penjelasannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini sebagai sebuah penegasan bahwasanya jalan yang utama tadi, jalan gedenya tadi, protokolnya tadi, itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wala takunu minal musyrikin, yaitu Quran surat Ar-Rum ayat 31 32. Dan jangan menjadi orang-orang yang musyrik. Maksudnya apa? Jalan utama tadi. Inti dari jalan utama yang lurus tadi adalah jalan yang di atas tauhid, yang tidak ada kesyirikan. Maka orang-orang yang mungkin rajin sholat dan masjid tapi mungkin gak rajin tahajud, ada juga mungkin orang yang rajin puasa wajib dok tapi puasa sunnah jarang gitu kan, maka tetap akan berkumpul dengan orang-orang yang sering beramal soleh, beramal sunnah. Tinggal nanti mau urutan jalan sehat tadi loh, mungkin dia rodok belakang. Nah, orang-orang yang amalnya paling banyak, sangat banyak di depan gitu. Dengan catatan mereka semua berkumpul di atas ketauhidan. Makanya saya selalu menganalogikan, sebenarnya kalau di Quran itu analoginya tanaman atau pohon. Tapi saya karena nggak ada tanaman ini, nggak ada bibit-bitan gitu. Maka analoginya dalam beragama itu seperti ini. Ketika ini botol yang bawah, ini adalah akidah yang lurus.
Maka kemudian yang atas ini adalah ibadah yang tulus, tidak boleh dicampuri dengan riya. Kemudian yang paling atas ini adalah muamalah yang mulus, artinya kita nggak boleh mendolimi orang lain. Nah, ketika seorang muslim itu kemudian tadi wala takunu minal musyrikin, dia tidak boleh bersikap atau berbuat atau beramal di atas kesyirikan, maka hakikatnya amal-amal yang di atasnya, sholatnya, ibadahnya, hajinya, umrohnya dan seterusnya selamat. Termasuk muamalahnya dengan orang lain, senyumnya, berbuat baik kepada tetangganya, memberi makan orang miskinnya dan seterusnya, itu pun juga akan menjadi nilai pahala, dua di atasnya ini. Tapi begitu kemudian dia sudah melakukan kesyirikan, hakikatnya dia sudah meninggalkan jalan bareng-bareng tadi loh. Dia sudah menggok, walaupun nanti dia pengennya ke sana, tapi nggak dianggap gitu kan. Maka orang-orang yang beriman dia akan kemudian terus ngecek, jangan sampai hidup saya ini terkontaminasi dengan kesyirikan, walaupun sedikit pun. Makanya Allah sering sekali mengatakan wala tusriku billahi syai'an. Syai'an, ada kata-kata syai'an, sedikit pun. Syai'an itu cilik wae ra itu gitu kan, apalagi gede gitu. Nah, sehingga wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, asasnya adalah di atas ketauhidan, menjauhi kesyirikan. Kemudian Nabi SAW juga mengabarkan pada poin yang ketiga dimasukkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian, dan ini wasiat Nabi SAW kepada kaum muslimin, untuk mendengar dan taat. Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyun, walaupun sekiranya yang memimpin kamu ini hamba sahaya, budak habasah, orang dengan kulit hitam, neng statusnya budak. Jadi dalam fikih itu yang saya tahu, alam itu pemimpin itu nggak boleh dari kalangan budak, harus orang yang merdeka. Tapi kok karena budak ini sok-sok pinter ngoceh, pinter ngomong, pinter provokasi, akhirnya terkumpullah sejumlah orang dan kemudian memberontak pada penguasa yang sah, dan kemudian dia didorong oleh para pemberontak ini untuk jadi pemimpin, dan pada masa itu nggak ada yang bisa mengalahkan dia dan dia mendeklarasikan itu, maka akhirnya menjadilah pemimpin di antara kaum muslimin. Maka Nabi mewasiatkan bahwasanya alaikum bisam'i wa ta'ah, dengar dan taatlah pada pemimpinmu, penguasamu, walaupun dia seorang budak yang hitam. Artinya kalau budak yang hitam yang kemudian jadi karena kudeta aja misal gitu kan, itu aja kemudian kita tidak boleh kemudian bikin rusuh dalam satu negeri. Nah, apalagi sistem atau mekanisme yang dipilih oleh negara kita ini kan nggak sampai berdarah-darah seperti itu. Walaupun dalam pemilu yang saya tahu alam itu nggak ada, memang dalam Islam pemilu seperti itu nggak ada, karena itu menyamakan antara suara orang solih, seorang kiai dengan orang-orang yang ngapunten, yang banyak melakukan kemaksiatan gitu kan. Bahkan mungkin ahli syirik juga disamakan. Makanya itu sistem itu nggak ada. Tapi memang dengan begitu ada pemimpin sebagaimana sekarang ada gitu kan, maka ya sudah, itu pemimpin kita, maka wajib kita mendengar dan mentaatinya pada urusan yang tidak ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim nggak boleh kemudian berbuat makar di dalam negara untuk kemudian bikin kerusuhan gitu. Nah, kemudian Nabi SAW mengingatkan lagi, fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Mergo sok mben nek kowe kabeh kuwi dikeki umur dawa, kamu akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Kamu akan melihat bagaimana orang satu dengan yang lain berantem. Dan itu jangankan sekarang, dekat-dekat dengan Nabi SAW masih pada masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin yang pernah saya sampaikan di sini, 4 khalifah itu 3-nya dibunuh. Ini menunjukkan bahwasanya kondisi yang dikabarkan Nabi SAW itu sudah terjadi sepeninggal Nabi SAW, nggak jauh dari situ. Apalagi tambah jauh. Makanya jenengan melihat ngapunten PIP Palestina udah berapa ratus ribu atau mungkin juta orang yang sudah meninggal, kemudian Libanon dan seterusnya, kemudian ya Ukraina kan mungkin negara non muslim dan seterusnya gitu kan. Tapi ala kulli hal ya itu sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Makanya asasnya kembali kepada yang di depan tadi, bertakwa kepada Allah, kemudian mendengar dan taat kepada pemimpin penguasa yang kemudian Allah izinkan untuk menguasai satu negeri. Kemudian Nabi mengingatkan dalam hal beragama, kalau tadi dalam hal politik sosial, nah kemudian dalam beragama Nabi mengingatkan fa'alaikum bisunnati, maka peganglah sunnahku. Nah ini, jadi beragama di atas sunnahku. Kemudian wasunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin, kalau kemudian ada khalifah setelahku yaitu khulafaur rasyidin yang 4 itu. Jadi cuma 4 niku nggih, jadi enggak ada yang kelima dan seterusnya, 4 niku. Kok kemudian mereka menuntun kamu untuk mendesain sebuah
ritual dalam agama, maka taati juga. Jadi mereka ini punya legal standing, mereka ini punya otoritas untuk berbuat atau membuat sesuatu dalam agama ini yang mungkin oleh sebagian orang terkesan baru, walaupun sebenarnya ini kalau ditelusur ke belakang ada dasarnya. Contoh misal yang sering saya contohkan terkait dengan sholat tarawih. Sholat tarawih Nabi SAW itu di malam 25, 27 dan 29 yang jamaah. Sisanya di rumah, qiyamul lail, sebagaimana biasanya berdiri sampai kakinya bengkak-bengkak dan seterusnya. Maka begitu masa Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar As-Siddiq, beliau nggak berani mewajibkan karena menurut beliau ya Nabi nggak pernah mewajibkan. Dan Nabi ketika nggak keluar untuk sholat bareng-bareng dengan kaum muslimin, ada yang bertanya, kenapa ya Rasul kok nggak keluar? Beliau mengatakan, aku khawatir nek engkau mbok wajib ke gitu kan. Maka pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, orang sholat tarawih sendiri-sendiri. Adapun sebagian yang berpendapat, Nabi yo tahu jamaah yo, nek kita jamaah yo, terakhirnya jamaah. Tapi nggak bareng-bareng juga, cuman beberapa orang sebelah sini sebelah sana belentong-belentong nonton itu. Dan itu terjadi lagi pada masa Umar Ibnul Khattab. Orang nggak berjamaah dalam satu jamaah. Lalu beliau kemudian beristihad. Nah ini, jadi sunnah Khulafaur Rasyidin ini bagian dari istihad yang boleh diikuti. Maka beliau beristihad, yang yuk jamaah imam siji dilakoni bareng-bareng nganti rampung, nganti apa niku witir. Dan itu dilakukan, dipraktekkan. Begitu itu terjadi, maka terucaplah kalimat yang mungkin panjenengan pernah dengar, nikmatul bid'ah hadi, bid'ah yang indah, yang nikmat kuwi iki gitu. Nah, kalimat itu yang kemudian hari ini dibagi atau dipakai oleh sebagian orang untuk membuat-buat ritual agama. Lah niku kleru. Wong jelas hadisnya dikatakan di sini yaitu apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin. Jadi kalaupun ada desain baru, itu yang boleh, yang punya legal standing itu ya cuman khulafaur rasyidin. Orang setelahnya udah nggak boleh, Pak. Orang setelahnya udah nggak bisa gitu. Nah, kemudian di sini dikatakan Nabi SAW lagi tamassaku biha. Jadi kalau kamu kemudian sudah belajar tentang sunnahku dan sudah mengetahui sunnah khulafaur rasyidin mana aja, pegangan. Dan begitu kemudian suruh megang, nggak cukup di situ kata Nabi SAW, wa addu alaiha bin nawajid. Ini sebuah kalimat kiasan. Kalau perlu kamu gigit dengan gigi geraham yang paling belakang. Tadi jenengan nek zaman biyen napa mangan niku dahar tebu niku kan mrikitine ten wingking lho, mrikite ngarep ning. Nek kemudian ajeng letak lah istilahnya ten wingking lho. Nah, ini menunjukkan gigitan yang kencang, gigitan yang kuat, gigitan yang penuh kemantapan bahwasanya itu harus tak pegang. Sehingga ini kembali kepada ayat di atas tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpeganglah pada tali Allah semuanya, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Maka tali Allah yang mana? Yaitu sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, yaitu tali Allah yang sesuai dengan sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin. Kemudian wala takunu minal musyrikin, yaitu bukan talinya orang-orang musyrik, yaitu di atas ketauhidan. Jadi di atas tauhid dan di atas sunnah, baik sunnah Nabi SAW maupun sunnah khulafaur rasyidin. Dan dipegang dengan kenceng, sehingga sebagian ulama mengatakan memegang agama di akhir zaman itu udah kayak orang megang bara api ning digenggam nih kok. Makanya di dalam Quran surat Al-Mutaffifin, kadang saya bacakan di sini, Allah kemudian mengingatkan kita tentang harus kenceng dalam memegang agama, itu punya konsekuensi. Allah mengatakan di situ, innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Orang-orang yang beriman itu ketika megang agama dengan kenceng itu berkonsekuensi. Kalau dilihat orang-orang kafir, mereka akan mentertawakan. Lho deloken wong-wong Islam ke lho. Gayane kaya piye ngono tapi ra ndidit ya itu. Bahasa-bahasa seperti itu. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau panjenengan lewat di depan mereka gitu kan. Delalah jenengan iki ra ndidit sing dilewati ndidit gitu kan. Mereka akan melemparkan pandangan. Kerene lagi lewat. Sing diutang akeh lagi lewat. Sing ngomongin nyekel surga tapi ra nyekel duit lagi lewat ya. Wis ngono lewate karo ketoke mlakune rada piye ngono. Lara meneh gitu. Kemudian wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu faqihin. Pulang ke keluarganya mereka pesta pora. Senang menikmati dunia. Kemudian wa idza ra'ahum qalu inna haula illa dallun. Buka jendela kelihatan jenengan lewat meleh. Pemeneh lewate karo garwane nganggo kudung komplit.
Kalau deloken wong sesat lho. Coba nalare dipikir, panas ngene mlaku nganggo kudung. Kuwi kan nek ra wong sesat ra mungkin. Wong panas memero malah ra katokan sisan gitu kan, ben adem kaya ning pantai. Itu mereka ucapkan. Dan Allah kemudian mengingatkan, wa ma ursilu alaihim hafidin, wong kafir kamu enggak tak suruh untuk ngawasi orang-orang beriman. Fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun, ada masanya, ada harinya kalian wahai orang beriman akan menertawakan mereka balik alal araiki yang turun di atas dipan-dipan yang udah disusun di surga, tempat kamu berduduk di situ bersama keluargamu, bersama dengan bidadari di surga dengan segala macam hidangannya. Kamu akan dikasih tunjuk kalau tetanggamu, temanmu yang dulu ngejek kamu. Hal suibal kufaru makanu yaf'alun, apakah orang-orang kafir itu enggak kami balas? Kami balas. Pasti akan kami berikan balasan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jalan yang lurus yang diminta untuk dipegang tadi yang pertama adalah di atas tauhid, menjauhi kesyirikan, di atas sunnah Nabi SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Dan kemudian dipegang dengan kencang sekencang-kencangnya, apapun yang kita dengar untuk melemahkan iman itu kita lawan. Dan ketika konteksnya adalah sebuah bisikan, sekali lagi di situ adalah dominasi wilayah syaitan, maka kemudian banyak-banyaklah ta'awud. Karena yang namanya syaitan, inna kaidas syaitana kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Jenengan banyak-banyak ta'awud. Pokoknya kalau arep nang masjid males, arep pengajian mau ta'awud sing akeh. Bismillah arep ngetokke dalan ning dompet ning kantong nek duit 5.000 arep ngetokke ning nggon kotak infak kadang wabut kaya ngetokke napa? Watu gede. Nah, kalau itu yang terjadi ta'awud, a'udzubillahi minasyaiton, a'udzubillah. Tapi kalau kemudian ngapunten cobaannya sudah dari orang, nah itu mungkin perlu diskusi. Karena di dalam Quran dikatakan inna kaida kunna kana adim, sesungguhnya tipu daya wanita itu besar. Ana sing goceki bojone, ini masjid Pak rasah ning ngene wae ngancani aku, niki angel niki gitu. Dita'awuti malah nesu kok. Auzubillah, makanya aku setan gitu. Nah, itu perlu diskusi nek niku, perlu dijelaskan. Wong lanang ki ning masjid ganjarane luwih akeh. Yo kowe melu yo kowe mulih ke masjid tak terke ning mall atau kok ke apa lah ngono. Mesti gelem niku nggih. Nah, kemudian dikatakan Nabi SAW mengingatkan setelah memerintahkan untuk berpegang pada sunnahnya dan sunnah para khulafaur rasyidin dan meminta untuk memegang dengan sekencang-kencangnya, Nabi mengingatkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah dan jauhilah perkara-perkara yang baru. Sampai kalau panjenengan masih ingat minggu lalu, perkara yang baru itu sampai dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya kamu dan bapakmu enggak pernah mendengar ucapan itu. Makanya saya secara pribadi nggih, kula bapak kula tekoki, tau krungu ngene iki Pak, ini apa? Iki lho enek wong ngomongnya penjaga gawang neraka, wong edan japane ngoten. Karena memang enggak pernah itu ada. Dan kesesatan itu sampai pada level itu, benar-benar enggak ada, tiba-tiba ada. Benar-benar enggak terjadi, dia buat-buat. Nanti dalam bab Dajjal, detik-detik menjelang datangnya Dajjal itu ada fitnah-fitnah yang muncul. Termasuk salah satu fitnah yang mana ketika ditanya oleh sahabat itu fitnah apa? Nah, ini tak rahasiakan, kapan-kapan nanti kita bahas Allah. Kata Nabi SAW, itu fitnah yang terjadi pada ahli baitku. Bahwasanya itu fitnah itu keluar dari kaki-kaki mereka gitu. Dan seterusnya. Nah, fitnah itu kalau kemudian kita cari sarahnya para ulama, penjelasannya para ulama, yaitu fitnah bagaimana orang itu pengen dipuji, dipuja agar kemudian mendapatkan dunia, dan itu hari ini kita lihat dan terjadi di tempat-tempat di mana orang-orang itu mengaku sebagai keturunan Nabi SAW, tapi tidak mencirikan Nabi SAW. Bahkan di situ dikatakan oleh Nabi SAW, dia ahli baitku tapi bukan keluargaku. Dan ini perkataan ini mirip dengan apa yang kemudian terjadi pada keluarga para nabi yang memilih jalan tidak beriman. Dan Allah tegaskan tentang mereka, huwa laisa min ahlik, dia bukan keluargamu. Walaupun jelas-jelas niku anake, bapake, garwane atau mungkin anak turunnya, tapi Allah tegaskan itu bukan keluarga. Jadi asas kekeluargaan dalam Islam itu benar-benar di atas tauhid yang sama, wa'tasimu bihablillah, itu dikembalikan ke situ. Makanya nanti dalam bab warisan, ngapunten anak-anak yang kemudian memilih jalan berbeda dengan bapaknya muslim, anaknya kok enggak gitu kan, maka dia enggak dapat jatah warisan. Atau sebaliknya, anaknya non muslim, anaknya muslim, bapaknya enggak, maka bapaknya juga enggak usah dikasih warisan kalau anaknya meninggal. Kan kadang ada yang anak meninggal mendahului bapaknya, kan ada. Nah, di sini Nabi mengingatkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, dan setiap
apa-apa yang baru yang dimodifikasi dalam agama, ini yang dikenal dengan bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan setiap yang sesat itu di neraka. Sekali lagi, ini narasi dari Nabi SAW. Ukoroniki, ucapan ini, kalimat ini yang menyampaikan Nabi SAW, bukan saya. Makanya kadang tuh ada orang itu ketika dikasih tahu hadis kayak gini, alah dasar kowe iki Wahabi. Loh, piye to? Iki hadis, Bro, gitu. Ora wis pokoke kowe Wahabi. Loh. Padahal ini hadis gitu loh. Dan nanti juga ada hadis yang semisal dengan itu, yaitu perkataan dari Bunda Aisyah. Jadi Nabi mengatakan atau bersabda, diriwayatkan oleh istrinya, disampaikan oleh sahabat yang dekat dari beliau gitu kan. Nabi mengatakan kepada Ibunda Aisyah tentang orang-orang yang beramal tidak di atas sunnah. Jadi ngelakoni ibadah tapi nggak pernah ada contohnya. Ibunda Aisyah mengatakan, Nabi bersabda, man amila amalan falaisa lahu amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan sebuah amal yang dia dari amal itu jane berharap pahala, tapi raddun, tidak dapat apa-apa. Contoh misal orang-orang yang kemudian ngubengi kuburan, kemudian membaca-baca bacaan-bacaan yang dibikin-bikin, maulid ini, maulid itu gitu kan. Bahkan kemudian di dalamnya ada minta-minta ke kuburan, itu nggak ada sama sekali dilakukan oleh para sahabat, nggak pernah. Khulafaur Rasyidin nggak pernah. Sehingga itu tidak pernah menjadi sunnah dalam Islam. Nah, kalau panjenengan masih ingat bagaimana perkataan Imam Malik terkait seperti itu, bahwasanya siapa yang membuat satu ritual di dalam Islam yang nggak pernah ada sebelumnya, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah, kata beliau. Maka orang seperti itu hakikatnya sedang menuduh bahwasanya Muhammad SAW telah mengkhianati risalah. Bahasa gampangnya itu kayak ngomong, ya Rasul, risalah jenengan kurang komplit, kula kompliti. Jenengan nak dereng ngajari ngubengi kuburan ngeten iki, lah kula ajari niki umat jenengan ritual ngoten niku ben mengke surgane dhuwur banget. Nah kira-kira ngoten niku. Kemudian Imam Malik melanjutkan, faqad qala Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala sudah mengatakan, sudah berfirman, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini agama ini sudah dicukupkan, sudah diridhoi Islam ini sebagai agama, sehingga kemudian seorang muslim tidak perlu kemudian mencari-cari atau menambah-nambahi apa yang sudah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW berupa agama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada poin yang keempat, beliau yang mulia Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah mengatakan, ala wa inna man kana qablakum min ahlil kitab iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah. Ketahuilah bahwasannya umat-umat sebelum kamu dari kalangan ahli kitab itu berpecah menjadi 72 golongan. Kemudian sataftariku ala salasin wa sab'in, dan wa inna hadhil millah, maaf, dan agama ini yaitu Islam ini, sataftariku ala salasin wa sab'in, umatnya akan terpecah belah menjadi 73, dari 72 tadi tambah 1. Nah 1 ini yang terus ada dikatakan Nabi SAW, yaitu sintani wa sab'una finnar, 72-nya berpotensi masuk neraka karena kesesatannya, wa wahidatun fil jannah, dan 1 di surga. Beliau kemudian mengatakan wahia al jamaah, yang masuk surga adalah al jamaah. Ini hadis yang diadopsi, diambil oleh orang-orang LDII untuk menyatakan kalau jamaah yang dimaksud adalah kami. Nah apakah itu seperti itu? Maka ketika kita cek lagi hadis pendukungnya, kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, kulluhum finnar illa millatan wahidatan. Semua kelompok yang terpecah belah dari jalan yang lurus tadi loh, jalan protokol yang jadi rute jalan sehat tadi yang kiri kanan itu semuanya keliru jalannya kecuali 1, dan 1 ini kata Nabi SAW, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku dan sahabatku ada di situ. Sehingga ini kalau ditarik kembali ke depan tadi, yaitu orang yang bertauhid, tidak berbuat kesyirikan, kemudian tegak beragama di atas sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin, dan menjauhi bid'ah niku walaupun sendirian. Contoh misal jam 12 kurang seperempat wayah adzan duhur,
Om John jam 12.20 ke sini. Karo ngenteni sik. Wong nek kesusu yo ngos-ngosan gitu kan. Nah, rodok santai. Sampai sini 12 kurang seperempat, lho kok ora nek sing adzan rong teko. Wayahe adzan. Buktine alarmnya bunyi dan dilihat bener alarmnya enggak salah. Tit gitu ya. Adzan beliau dengan nafas tuanya gitu. Beliau adzan gitu kan. Pokoknya niat Arab sholat malah adzan gitu kan. Apa-apa bismillah gitu kan. Orang tuh kalau mau diinginkan berakhir dengan husnul khotimah, kata Nabi SAW, yuwafiqhu li amalin sholihin gitu. Maka akan diberi taufik untuk beramal sholih gitu. Barangkali adzan nafasnya nggak tekan terus malah sedo ya toh, mati syahid malah. Pokoknya ndongake mendang mati tuh Mas. Iya, saya tuh cuma mengasih tahu kadang itu ada kondisi-kondisi yang kita itu terlalu idealis tuh. Mati syahid husnul khotimah yo ning medan perang kudu mangkat ning Palestina, akhirnya anak mbah-mbah gitu daftar relawan jihad Palestina, lah ngopo gitu kan. Terlalu banyak gitu loh kesempatan untuk beramal solih di sekitar kita yang kadang itu kita luput gitu karena kurangnya informasi dan pencerahan gitu kan. Nah, kemudian adzan, begitu adzan selesai loh. Kemudian alarm berikutnya bunyi titit gitu. Ini alarm komat. Kok jek rung enek wong teko gitu kan. Komatlah beliau gitu kan. Begitu komat selesai celingak-celinguk kok yo ora enek wong teko meneh gitu kan. Nah, akhirnya yang terjadi beliau sholat. Nah, di situ berarti beliau ada apa? Muadzin sekaligus sing komat, imam sekaligus makmum gitu kan. Maka kalau itu yang terjadi, ya itulah yang orang yang dikatakan oleh Nabi SAW, wahiyya al-jamaah, dia yang bersama jamaah, yaitu orang yang kemudian dengan kesendiriannya, dengan keistiqomahannya, dengan ilmunya, dia menjalankan agama walaupun sendirian. Jadi orang kudu terus gawe kelompok dijenengke Islam jamaah Islamiyah gitu kan. Terus yang enggak di luar itu salah, terus di situ pakai baiat gitu kan. Kemudian bawa rumusan lagi, la Islam illa bil jamaah, enggak Islam kalau enggak berjamaah, wala jamaata illa bil imamah. Gak sah jamaah kalau gak enek imame, wala imamata illa bil imaroh, imam juga gak sah nek enek amire, wala imarota illa bil bai'ah, amir yo rasa nek ora dibaiat karo jamaah. Akhirnya pada baiat, terus tiap 6 bulan atau berapa bulan sekali itu ada perbaruan baiat keislaman itu. Jadi cara piyai kuliah niku napa daftar ulang gitu. Itu kan akhirnya kayak orang Nasoro yang kemudian kudu dibaptis ulang, kudu alah mbuh gitu. Jadi kalau ingat orang-orang itu tuh iki gek ngopo ngomong iki. Dan mereka tega gitu untuk menyakiti kaum muslimin dengan mengatakan, "Kowe salat nek ora imam karo aku, ora jamaah karo aku, kowe wong kafir, ora entuk mlebu surga sing nyekel aku" gitu. Makanya saya pernah sampaikan di sini kan, Bapak saya ketika haji sama orang seperti itu. Ya, dikasih tahu seorang dalil, karena nek dalil serak kanggo, karena dalil yang kanggo itu kalau mangkul itu harus terucap dari ustadz-ustadz mereka yang nanti merujuk kepada guru-guru mereka, merujuk pada pemimpin atau petinggi pertama yang membuat LDI itu gitu kan, yang katanya sinau sama Syekh Yahya di Mekah. Syekh Yahya pada zaman itu ya ora enek gitu kan, ada yang memverifikasi itu nggak ada gitu. Jadi walaupun kita mengucapkan ayat yang sama dianggap ora kanggo, mergone ora mangkul gitu kan. Nah, kembali ke situ, Bapak saya ora kok kan dalil, cuman ngomong iki lho Mas. Wong sakmene kae enek sing Arab, enek sing India, enek sing Pakistan, enek sing Afrika, enek sing Asia, enek sing mancung, enek sing pesek gitu. Iki apa ya wong LDI kabeh gitu. Ya mboten. Iki apa ya mlebu neraka kabeh. Nah, nek anti wani ya ngomong ngono ya jos. Bingung dia jawab. Nih yo karena tadi lo nggak pakai ilmu, pakai emong nafsu yang di depan tadi saya bilang inan nafsal amaratum bisu. Mergo nek melu jamaah kuwi mesti wahrek, anggar pengajian entuk iki entuk kuwi ya ngoten niku gitu kan. Melu Muhammadiyah 5 tahun dadi gering gitu. Melu sebelah kene anggar enek iki enek berkat, enek iki enek walah, golek kayak gitu kan. Nah, akhirnya dia pun nggak mau pindah. Karena faktanya emang imam-imam desanya, imam kampungnya itu nggak punya ilmu. Diajak diskusi apa terus ngalor ngidul ngetan ngulon. Dan itu tega. Bahkan ketika kita ngapunten nggih, jenengan diucapkan salam oleh saudara-saudara kita yang mungkin dari ormas lain, misalnya dengan Muhammadiyah diucapkan salam sama NU, wajib jawab Pak. Nah, mereka diucapkan salam gak jawab. Assalamualaikum. Oh nggih. Jawabannya niku nggih gitu. Ya mungkin bareng iki terus saya ngucap salam, alhamdulillah jawab salam. Nah, maka
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki kula kedahalian gon, tapi ini masih ada satu hadis saya sisankan daripada ketinggalan. Jadi nanti saya enggak ikut sholat isya kan niki kula pindah ke masjid Sanes. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, haddolana Rasulullah SAW. Nabi SAW pernah menggaris haddon, sebuah garis lurus, digaris seret gitu kan. Summa qala, kemudian beliau berkata, hadza sabilullah mustaqimah. Iki lho dalane Allah sing lurus iki. Cecek iki lho, ora bengkong-bengkong. Kemudian wa hadda khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian menggaris di kiri dan kanannya. Garis sini, garis sini, garis sini, garis sini, garis sini, garis sini. Summa qala, kemudian beliau bersabda, hadhihi subul. Iki lho dalan-dalan. Jadi sabil niku satu, mufrad, tunggal. Tapi kalau udah subul itu jamak, plural gitu kan. Maka beliau mengatakan ini loh sabilullah mustaqimah, ini jalan Allah yang lurus. Kemudian ini loh subul, jalan-jalan selain jalan Allah. Jadi nek sing lurus niki treke wae lho, treke sing ajeng jalan sehat lho. Nah sing kiri kanan niki enten sing melipir ning gene bakul gorengan, sing melipir bakung es teh, sing melipir golek toilet, sing melipir ning gene dereke gitu kan dan seterusnya gitu. Nah orang-orang yang melipir ini kata Nabi SAW, hadhihi subul laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Jadi jalan-jalan sing kiri kanan ini tidaklah terdapat di ujungnya kecuali syaitan berdiri untuk ngajak ke situ. Nah tinggal diajak lewat pintu mana. Ada orang yang diajak lewat khomer, ada yang diajak lewat zina, lewat judi sampai bunuh diri. Ada orang yang diajak lewat bunuh diri, ada orang yang diajak lewat aliran sesat, ada orang yang diajak lewat jalur korupsi, ada orang yang diajak lewat jalur durhaka sama orang tua, ada orang yang diajak lewat jalur menganiaya orang lain, membunuh orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang kemudian coba kita pelajari dalam kitab Al-Kabair, jalan-jalan sing sak pirang-pirang niku wau. Qadarullah bab pertamanya bab syirik yang sampai hari ini belum selesai gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, summa qara'a, kemudian Nabi SAW membaca sebuah ayat, anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul wa tafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaukum bihi la'allakum tattaqun. Allah mengatakan bahwasanya ini loh jalanku yang lurus satu tok. Kemudian fattabi'u, ikutilah. Kemudian wala tattabi'us subul, dan jangan ikuti jalan-jalan yang mengujung pada kesesatan yang menyebabkan fatafarraqu bikum an sabili, yang akan memisahkan kamu dari jalan yang satu ini tadi. Dzalikum wasaukum bihi la'allakum tattaqun. Ini adalah wasiat, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semua menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya jalan kebenaran cuma satu. Saya ulangi kesimpulannya, yaitu berakidah di atas tauhid, menjauhi kesyirikan, kemudian beragama di atas sunnah, apakah sunnah Rasulullah SAW maupun sunnah Khulafaur Rasyidin. Maka kalau ini yang kita lazimi, sidik-sidik kita pelajari, kita ngerti, kita laksanakan, insya Allah kita yang disebut sebagai satu orang yang selamat, dan kita termasuk jamaah, yaitu ma'ana wa ashabi, yang berada di atas jalannya Nabi dan para